Pernah nggak kamu nahan marah biar dibilang dewasa, tapi malah diperlakukan kayak nggak punya harga diri? Atau kamu coba ngomong tegas, malah dibilang baper, sensian, dan drama, seolah-olah rasa marah jadi hal yang dosa. Kalau kamu tahan, kamu dimanfaatin. Kalau kamu keluarin, kamu dimusuhi. Nah, bingung kan? Padahal rasa marah itu bukan masalah. Yang masalah itu kita nggak pernah diajarin cara marah yang benar. Tonton sampai akhir, karena di video ini aku bakal bongkar semuanya. Kenapa kita tumbuh rasa takut untuk marah? Apa bahayanya kalau kamu terus-menerus menahan amarah itu? Dan yang paling penting, aku bakal kasih tahu seni marah yang bikin kamu disegani dan dihormati tanpa sedikit pun diremehkan. Tanpa harus bentak, tanpa harus jadi orang lain. Gas, langsung kita bahas. Pernah nggak sih kamu ngerasa bersalah cuma karena kamu marah? Padahal kamu yang disakiti, kamu yang disalahpahami, tapi begitu kamu marah, orang langsung bilang, ih, emotion banget sih. Atau bahkan kamu sendiri mikir, loh, aku keterlaluan nggak ya? Aku jahat nggak sih? Nah, kenapa bisa gitu? Jawabannya karena kita diajarin takut marah sejak kecil. Anak baik itu nggak boleh marah. Kalau marah, nanti jadi durhaka. Marah itu dosa, harus sabar. Itu semua sering kita dengar, dan tanpa sadar, nempel kuat di dalam kepala kita. Akhirnya apa? Kita tumbuh jadi orang dewasa yang rasa marah itu salah, yang rasa sedih itu lemah, yang akhirnya lebih milih diem, biar dibilang nggak drama, nggak nyusahin. Dan ini bukan cuma soal pola asuh, tapi juga soal budaya. Di masyarakat kita, orang yang diam itu dianggap bijak, tapi orang yang marah langsung dikira agresif, emosional, dan baperan. Bahkan menurut psikolog Harriet Lerner, perempuan diajarkan untuk menjaga kedamaian bukan kejujuran, dan laki-laki diajarkan bahwa marah itu artinya dominasi. Hasilnya, kita dibesarkan dengan dua pilihan yang sama-sama nggak sehat. Takut marah dan akhirnya diinjak-injak, atau marah dengan cara meledak-ledak dan nyakitin orang. Padahal kita nggak pernah diajarin opsi lain, yaitu marah dengan sabar, marah dengan bermartabat. Dan itu sebabnya sampai sekarang pun banyak orang ngerasa bingung. Sebenarnya aku boleh marah nggak sih? Kalau aku marah, aku tetap orang baik atau bukan? Tapi pertanyaannya bukan cuma soal boleh atau enggak. Karena ternyata diam terus-menerus itu juga bisa bikin berbahaya. Apa yang terjadi kalau kamu menahan marah seumur hidupmu? Apa dampaknya buat mental, tubuh, dan hubunganmu? Dan kenapa justru dengan nggak marah kamu bisa kehilangan harga dirimu sendiri? Itu semua kita bahas tuntas di part 2, dan bisa jadi kamu nggak nyangka sama jawabannya. Oke, kita lanjut. Sekilas orang yang nggak pernah marah itu kelihatan kalem, dewasa, nggak neko-neko, selalu bisa nahan diri. Tapi kalau kamu lihat lebih dalam, seringkali mereka adalah orang-orang yang paling sering ngerasa capek tanpa alasan. Mereka nggak pernah ribut, tapi juga nggak pernah didengar. Mereka selalu bilang, nggak apa-apa kok, padahal dalam hatinya mereka pengen teriak. Kenapa ini bisa berbahaya? Karena marah yang ditahan bukan berarti marahnya hilang. Emosinya tetap ada, tapi dipendam, ditimbun, sampai akhirnya meledak ke dalam diri sendiri. Penelitian dari Journal of Counseling Psychology tahun 2017 menyebutkan bahwa orang yang sering menekan kemarahan punya resiko lebih tinggi terkena depresi, gangguan kecemasan, rasa rendah diri, bahkan sakit fisik seperti migrain, nyeri kronis, gangguan pencernaan. Kenapa? Karena tubuh manusia nggak bisa dibohongi. Saat kita bilang, aku baik-baik aja, tapi hati kita sebenarnya mendidih, tubuh tetap akan merespon. Gabor Mate, dokter dan penulis When the Body Says No, bilang, tubuh menyimpan semua kata tidak yang nggak pernah kita ucapkan, dan lama-lama tubuh akan bicara lewat penyakit. Tapi bukan cuma itu, orang yang terus-terusan menahan marah lama-lama kehilangan kemampuan membedakan mana yang bisa ditoleransi dan mana yang harus ditolak. Mereka jadi ragu, mana batas pribadi, mana perlakuan yang nggak pantas, mana suara hati dan mana suara trauma. Dan yang lebih menyakitkan lagi, mereka juga kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Karena setiap kali kamu diam saat tahu kamu harus bersuara, kamu sedang bilang ke dirimu sendiri, aku nggak penting, aku nggak layak dibela, aku harus tahan biar orang lain senang. Kalau ini terus terjadi, bukan cuma orang lain yang menginjak kamu, tapi kamu juga mulai menginjak dirimu sendiri. Marah itu bukan soal teriak, tapi soal menghormati diri sendiri. Dan kalau kamu nggak bisa marah, orang lain akan terus menguji batasmu sampai kamu lupa kamu punya batas. Tapi lucunya, begitu kamu mulai belajar marah, malah orang lain yang kaget. Kok kamu berubah sih? Kamu dulu nggak kayak gini loh, sekarang gini. Pertanyaannya, kenapa sih orang justru takut saat kamu mulai berani pasang suara? Kenapa saat kamu mulai tegas, kamu malah dibilang kejam? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap mereka yang tiba-tiba panik? Kita bongkar jawabannya di part 3, dan hati-hati, penjelasannya bisa bikin kamu sadar siapa aja yang selama ini diam-diam menikmati kelembutanmu untuk kepentingan mereka sendiri.
Kamu pernah ngalamin ini nggak? Waktu kamu selalu ngalah, orang anggap kamu orang baik. Tapi giliran kamu mulai tegas, mereka langsung bilang, ih, kamu kenapa sih jadi keras? Kok kamu berubah? Dulu nggak kayak gini loh. Padahal kamu tuh sebenarnya nggak berubah. Kamu cuma mulai sadar bahwa jadi baik itu beda dengan jadi korban. Tapi kenapa ya? Justru saat kita baru mulai belajar pasang suara, reaksi orang kok malah makin keras sih? Nah, jawabannya nggak sesimpel mereka nggak suka sama kamu ketika kamu marah. Seringkali ada alasan psikologis dalam diri mereka yang bikin mereka takut waktu kamu mulai berdiri tegak. Mari kita bongkar satu persatu. Yang pertama, mereka terbiasa menikmati versimu yang selalu ngalah. Waktu kamu nurut diem, ikut aja, mereka ngerasa nyaman. Kamu aman untuk mereka. Nggak pernah protes, nggak pernah nolak, tapi giliran kamu bilang nggak bisa gitu, mereka ngerasa kehilangan kontrol, dan orang yang kehilangan kontrol atasmu seringkali akan membuatmu merasa bersalah supaya kamu balik lagi ke versi yang bisa mereka atur. Yang kedua, mereka nggak punya kapasitas emosional untuk terima kemarahan. Ada orang yang kita kritik dikit aja langsung meledak. Kita bilang kecewa, mereka langsung bilang kalau kita itu baperan. Kita bilang aku butuh ruang, mereka langsung bilang kita banyak drama. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka sendiri nggak pernah belajar cara menghadapi emosi orang lain tanpa merasa diserang. Dan akhirnya, daripada introspeksi diri, mereka lebih milih nyerang balik biar kamu yang salah, biar kamu yang diam. Yang ketiga, mereka tumbuh dengan pola didik yang toksik. Di banyak keluarga, marah dianggap dosa. Marah berarti durhaka. Tegas berarti kasar. Bersuara berarti melawan. Kalau kamu berani ngomong jujur, itu dianggap penghinaan. Dan mindset ini nempel sampai dewasa. Makanya kamu mulai bicara dengan jujur dan tegas, mereka ngerasa kamu menyerang. Padahal kamu cuma sedang menjaga diri kamu. Keempat, mereka punya luka lama yang belum sembuh. Kadang kita tuh cuma ngomong pelan, aku ngerasa nggak nyaman loh. Tapi mereka langsung meledak, kamu tuh selalu nyalain aku. Nah, ketahuilah, itu bukan salahmu kok. Itu tentang luka masa lalu mereka yang belum selesai, dan kamu jadi pelampiasannya. Kamu bukan penyebabnya, dan kamu juga nggak punya kewajiban untuk menyembuhkan semuanya. Jadi, saat kamu mulai marah dan mereka panik, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu mulai berubah menjadi versi dirimu yang nggak bisa mereka kontrol seenaknya. Dan perubahan itu bikin banyak orang ketakutan. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau kita udah mulai belajar marah dengan sehat, kapan waktu yang tepat buat marah? Dan kapan justru kita harus memilih untuk diam? Karena marah sembarangan bisa bikin kita kehilangan kendali. Tapi kalau kelamaan diam, kita bisa kehilangan diri sendiri. Di part 4 kita akan bahas bagaimana cara tahu kapan harus marah dan kapan harus diam. Dan ini sering jadi masalah fatal bagi orang-orang yang baru belajar tegas. Jadi gini, banyak orang yang baru belajar marah sering nanya, aku harus marah sekarang nggak ya? Atau nunggu aja lah nantian, takut dikira drama. Nah, inilah jebakan paling umum saat kita baru belajar pasang batas, yaitu marah di waktu yang salah atau diem terlalu lama sampai meledak. Akhirnya, dua-duanya malah nyakitin diri sendiri. Sekarang kita bongkar dulu, kapan harus marah? Di 3 situasi ini, tandanya kamu wajib bersuara. Yang pertama, saat nilai dirimu dilanggar. Contohnya, kamu dihina di depan umum, dilecehkan secara verbal, atau pendapatmu direndahkan. Kalau kamu diem, itu bukan tanda kamu sabar, tapi tanda kamu ngebiarkan. Dan ketika kamu ngebiarkan, kamu sedang ngajarin orang untuk mengulangi itu lagi. Kamu boleh banget bilang gini, please lah, jaga omonganmu, aku nggak suka diperlakuin kayak gini. Nah, ini sama sekali nggak kasar kok. Yang kedua, saat kesalahan terus diulang meski udah ditegur. Kalau kamu udah ngomong baik-baik, tapi dia tetap ngelakuin hal yang sama, kalau kamu tetap diam, dia akan nganggep, palingan marahnya cuma sebentar. Jadi, kamu perlu bilang dengan tenang, aku ini udah bilang sebelumnya ya, kalau ini terulang lagi, aku bakal ngambil jarak sama kamu. Nah, beda kan? Dan percaya deh, orang akan lebih hormat sama kamu setelah kamu berani bilang itu. Yang ketiga, saat kamu udah nggak tahan tapi terus berpura-pura. Kalau kamu senyum tapi hati kamu mendidih, itu bukan sabar, itu bahaya. Karena emosi yang kamu tahan akan jadi bom waktu dan meledak di tempat yang salah, ke orang yang salah. Sekarang, kapan harus diam dulu? Nah, ini juga penting karena marah itu bukan soal berani doang, tapi juga soal waktu dan kendali. Nah, di 3 kondisi ini artinya kamu lebih baik tahan dulu. Oke, pertama, saat emosimu masih terlalu panas. Kalau kamu ngomong dalam keadaan panas, kemungkinan besar yang keluar adalah kata-kata yang kamu sesali nanti. Contohnya gini, kamu tuh selalu bikin aku kesel, dasar egois. Nah, ini tuh bukan komunikasi, itu tuh perlampiasan. Makanya, tarik nafas dulu, tunda. Keluar dari situasi, ngomongin nanti aja. Pas kamu udah tenang dan jernih.
Yang kedua, saat lawan bicara lagi nggak siap denger omonganmu. Kalau orangnya lagi marah, mabuk, atau lagi down banget, marah sekarang itu cuma buang-buang energimu. Pilih waktu, tunggu saat dia bisa denger omonganmu, bukan cuma asal denger. Yang ketiga, saat kamu sendiri belum yakin apa yang kamu rasain. Kadang kamu tuh kesel, tapi sebenarnya bukan karena dia, cuma karena kamu lagi capek atau kecewa sama hal lain. Kalau kamu belum ngerti sumber emosimu, jangan langsung nyalahin orang lain. Lebih baik bilang, aku lagi butuh waktu, kita ngomongnya nanti aja ya. Dan kalimat sederhana ini bisa nyelamatin hubunganmu. Kesimpulannya, jangan buru-buru marah, tapi jangan juga kelamaan diam. Tanya dulu ke diri sendiri, apa tujuanku untuk marah? Bisa aku sampaikan dengan tenang? Apakah waktunya pas? Apakah dia siap dengar? Nah, kalau jawabannya semuanya iya, marahlah dengan penuh kendali. Tapi marah yang benar itu bukan sekedar soal kapan. Yang lebih penting adalah gimana cara kita menyampaikan marah itu tanpa kehilangan martabat kita. Dan di part 5 ini kita akan bahas cara marah yang bikin orang segan, tanpa teriak, tanpa maki-maki, dan justru makin dihormati. Ini dia seni marah yang dewasa, yang sayangnya nggak pernah diajarin waktu kita kecil. Kita semua pernah ngalamin ini. Aku udah marah, tapi malah makin gak dihargai. Aku udah ngomong tegas, tapi tetap dibilang lebay. Aku pengen marah, tapi takut jadi kelihatan lemah. Nah, akhirnya kamu milih diam, atau kamu akan meledak marahnya. Dan ujung-ujungnya kamu nyesel, padahal marah itu wajar. Yang bikin jadi masalah adalah kita nggak tahu caranya marah dengan elegan. Oke, inilah seni yang bakal kita bedah sekarang. 5 teknik marah yang elegan dan tetap disegani. Yang pertama, gunakan I message, bukan you message. Contoh yang salah tuh gini, kamu egois banget. Nah, sekarang ganti kalimatnya jadi, aku kecewa karena kamu datang telat tanpa kabar. Nah, beda kan? Kalau kamu pakai kamu tuh selalu, itu tuh kayak nyerang dia. Tapi kalau kamu mulai dengan, aku merasa, nah, orang lebih bisa dengerin tanpa merasa diserang. Yang kedua, tegas bukan kasar. Kayak gini contohnya, aku nggak nyaman dibentak kayak tadi. Kalau kamu terus ngomong dengan nada tinggi, aku akan keluar dari ruangan. Nah, ini tuh bukan baper, bukan drama, tapi kamu pasang pagar, dan justru karena kamu tenang, kamu terlihat tegas. Yang ketiga, fokus pada perilakunya, bukan karakternya. Contoh kalimat yang salah, kamu memang suka PHP jadi orang. Nah, ganti jadi kalimat yang kayak gini, aku kecewa karena kamu nggak bantu, padahal kita udah janjian. Nah, kamu sorotnya tuh ke tindakannya, bukan menyerang identitasnya. Dan itu bikin orang lebih terbuka. Yang keempat, latih jeda sebelum merespon saat marah. Jangan langsung reaksi. Tarik nafas dulu, hitung 3 detik. Tanya, apa yang sebenarnya mau aku sampaikan? Orang yang bisa jeda, kelihatan lebih kuat, lebih berwibawa. Yang kelima, tetapkan batas, bukan balas dendam. Contohnya gini, kalau kamu ulangin hal ini lagi, aku akan ambil jarak loh. Nah, ini tuh bukan buat nyakitin, tapi buat menjaga dirimu sendiri. Dan orang yang tahu menjaga dirinya adalah orang yang paling dihormati. Intinya, marah itu hak, tapi marah dengan cara yang bikin kamu dihormati, itu seni. Jadi sekarang pertanyaannya, selama ini kamu marah dengan cara yang bikin kamu lebih dihargai, atau justru bikin kamu makin gak didengar? Kalau kamu suka video kayak gini, yang bedah psikologi sehari-hari secara dalam dan relate, klik like, subscribe, dan tulis di komentar. Selama ini, aku lebih sering diam, meledak, atau bingung gimana cara ngomongnya. Aku bakal baca, dan siapa tahu ceritamu bisa jadi topik video berikutnya. Sampai jumpa di konten sudut terbalik selanjutnya.